Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin kiram wal muhtaram, Syekh Haji Hasan Hidayatullah, Allah betul hayatnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Lalu pula yang saya hormati guru kita semuanya, Kiai Haji Mansur Fadli. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Dan sekaligus pula ada Kiai Haji Musafir Musbandi. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan jaza. Begitu juga dengan Bapak MC kita Ustaz Sulman Zarkasih. Dan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk tuan rumah Sahibul Bait Bapak Haji Bambang Subiantara. Semoga semua apa yang sudah sono Bapak Haji Bambang sudah sono, saya ganti-ganti nama. Semoga apa yang sudah dijariahkan pada hari ini mendapatkan ridho dan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama alumni sangat-sangat berterima kasih kepada Sahibul Bait sehingga bisa terselenggaranya hari ini. Semoga acara diberi kelancaran semuanya. Amin. Syukur hujan, banyak alumni yang WA ke saya, yang nelpon memutuskan untuk berhalangan hadir karena cuaca tidak mendukung di jalan. Alhamdulillah yang hadir di sini juga mewakili dari beberapa alumni, kurang lebih sekitar 30-an orang sudah hadir di sini, Gus. Yang tadinya kita undang sebanyak-banyaknya, tapi karena cuaca yang kurang baik sehingga mereka harus tidak bisa hadir ke tempat ini. Sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim mereka, bahwa mereka tetap semangat hadir dalam semangat. Terima kasih kepada alumni yang sudah hadir. Jazakumullah khairan jaza atas kehadirannya. Yang pertama, saya mewakili alumni bahwa sudah saatnya kita mulai memperkuat tali silaturahmi kita ke depan. Kita sudah banyak simpul-simpul alumni, kita namakan Ikatan Keluarga Alumni Al-Sidikiyah yang disingkat dengan nama Ikhlas. Nama ini adalah nama yang Abah Yainul langsung memberi nama. Pada saat itu ketika kita bicara tentang beberapa nama, kemudian beliau dengan lantarnya kasih nama Ikhlas. Insya Allah semuanya minal mukhlisin. Amin. Ini adalah nama yang sangat-sangat dirindukan, sangat-sangat diinginkan oleh Allah. Jadi kita semoga semuanya yang hadir di sini minal mukhlisin. Amin. Allahumma amin. Kemudian berjalan waktu, alumni Al-Sidikiyah sudah membuat simpul-simpulnya. Ada alumni Al-Sidikiyah Jakarta, Al-Sidikiyah Batu Ceper. Alhamdulillahnya, insya Allah simpul-simpul alumni akan membawa nama alumni, akan membawa nama Al-Sidikiyah semakin berkibar di daerahnya masing-masing. Terus kegiatan kita apa selama ini? Bahwa alumni Al-Sidikiyah sudah membentuk yang namanya Koperasi alumni Al-Sidikiyah. Ini juga tak luput dinamai oleh Abah langsung, diresmikan oleh Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin, disaksikan oleh Ayahanda Kiai Haji Muhammad Iskandar Reski, dinamailah dengan nama Mambaul Rizki Investama yang disingkat MARI. Kegiatan apa aja? Salah satu kegiatan adalah pendampingan usaha alumni pesantren serta akses modal. Semisal ada alumni yang butuh modal untuk usaha, kemudian usahanya itu menguntungkan,
Nah, kita sebagai wadah alumni berhak untuk memberikan modal kepada alumni tersebut sesuai dengan syarat yang berlaku. Kemudian peningkatan sosialisasi dan alumni untuk memenuhi aspek good governance, transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan mikro. Kemudian digitalisasi sistem lembaga keuangan dan program mustahik menjadi muzaki. Itu mungkin sebagian kegiatan alumni. Alhamdulillah, alumni Hasidikia dalam jangka waktu 2 tahun yang awalnya kita bermodal dari 30 orang, 10.000 per orang, sekarang perputaran keuangannya sudah melebihi dari 6 miliar rupiah. Terima kasih buat alumni semuanya. Jazakumullah khairan jaza. Mungkin itu saja sekedar mukadimah dari saya. Yang selanjutnya adalah dari guru kita Kiai Haji Hasanudin Hidayatullah insyaallah. Terima kasih. Jazakumullah khairan jaza. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati Shahibul Bait Pak Haji Sudarsono beserta dengan seluruh keluarga besar CMP yang berkenan menjadi tuan rumah pada acara sore hari ini. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para senior, Pak Kiai Nur Sodik, Gus Mansur, Ustadz Zarkasi, siapa lagi yang senior saya? Bang Jen. Ini senior apa jenenge? Teman-teman semuanya yang tergabung dalam ikhlas, wabil khusus untuk wilayah Jakarta Timur. Hari ini alhamdulillah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim dan dalam rangka untuk mempererat tali silah antara kita sesama murid ayahanda almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Iskandar. Saya tidak akan menyampaikan banyak hal karena suaranya nggak jelas. Saya hanya ingin cerita dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ini berangkat hijrah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika perjalanan menuju ke Madinah, beliau sempat istirahat di tempat yang sangat dikenal, yaitu Gua Tur. Gua yang terletak di salah satu gunung di pinggiran kota Makkah. Gunung itu namanya Jabal Tur, sehingga gua yang ada di situ disebut dengan Gua Tur. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan masuk ke dalam gua, Sayyidina Abu Bakar melarang, jangan masuk gua dulu ya Rasulullah, biar saya melihat di dalam ini aman apa tidak untuk istirahat. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke dalam gua, menemukan di dalam gua ini banyak lubang-lubang yang diindikasikan lubang ini adalah sarangnya binatang buas.
binatang yang berbisa. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an merobek bajunya sedikit demi sedikit untuk nyumpel. Apa bahasa Indonesianya nyumpel? Hah? Nyumbat untuk ya sajanya duduk nyumbat maksudnya ya nyumpel itu. Lubang yang ada diindikasikan ada binatang buas. Ternyata lubangnya banyak. Sehingga sedikit demi sedikit bajunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini dirobek untuk nyumpelin lubang-lubang tadi, hatta la yabqa min thawbihi illa ma yasturu auratahu, sehingga tidak tersisa pakaiannya kecuali hanya yang menutup auratnya saja. Lubang-lubangnya semua ditutup dengan robekan bajunya, sehingga tersisa robekan bajunya ini hanya yang menutup auratnya saja. Tapi ada persoalan, tersisa satu lubang yang belum ditutup, tapi sudah tidak ada pakaian lagi yang untuk digunakan nyumpel tadi. Kamu kok liatin cincin saya terus kan? Orang pidato dari tadi dilirik terus. Cincin saya baru ini. Matanya jelalatan gara-gara lihat cincin. Akhirnya apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meminta Kanjeng Nabi untuk masuk ke dalam gua dalam posisi satu lubang itu tersisa. Diapakan akhirnya? Lubang tadi ditutup dengan tungkaknya, tumitnya. Jadi akhirnya Sayyidina Abu Bakar itu selonjor, tumitnya ini nutupin lubang. Dan beliau radhiyallahu anhu memerintah nggak berani ya, meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat di pangkuannya. Istirahatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar dengan kaki Sayyidina Abu Bakar selonjor. Ternyata lubang yang ada binatang berbisanya adalah lubang yang ditutup dengan tumitnya Sayyidina Abu Bakar. Sehingga kakinya Sayyidina Abu Bakar digigit, ini cincinnya warnanya hijau. Digigit. Sampai kakinya berdarah. Tapi begitu istimewanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, memuliakannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakinya berdarah, tidak berani membangunkan Nabi yang sedang tidur di pangkuannya. Ditahan sakitnya, dan apa yang terjadi? Menahan rasa sakit, wajahnya keringetan. Sehingga keringetnya inilah netes ke wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan Kanjeng Nabi terbangun dari istirahatnya. Ketika melihat beliau sudah bangun, apa yang dilihat? Yang dilihat kakinya Sayyidina Abu Bakar sudah berdarah. Seketika melihat kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Apa doa yang dipanjatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Doa yang beliau panjatkan adalah Allahumma ja'al Aba Bakrin rafiqi fil jannah. Ya Allah, kalau saya ke surga harus bawa pengawal, izinkan pengawal saya Abu Bakar As-Siddiq.
Kalau saya ke surga harus bawa ajudan, izinkan ajudan saya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau saya ke surga harus bawa teman, izinkan teman saya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Buah dari apa semua ini? Adalah buah dari loyalitas. Jadi kalau kita ambil cerita di sini, bahwa apa yang didapat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mempunyai loyalitas yang tinggi. Tidak hanya itu keistimewaannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa keistimewaannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di antaranya? Suatu saat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil malaikat Jibril dan mengatakan kepada Jibril, Jibril, sifli min hasanati Umar. Saya pengen tahu amal baiknya sahabat-sahabat istimewa saya. Sekarang tolong tunjukkan sama saya amal baiknya Umar kalau dicatat sebanyak apa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, lau ju'ilatil biharu midada wal asjaru aqlama ma takfiha. Semua pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai pena dan air laut dijadikan sebagai tinta, nyatet amal baiknya Sayyidina Umar tidak cukup, kata malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sahabat merasa bangga dan bertanya lagi, sifli min hasanati Abi Bakar. Saya pengen tahu kalau Umar kebaikannya seperti itu, kalau Abu Bakar seperti apa? Apa jawabnya malaikat Jibril alaihissalam? Ya Muhammad, inna Umar wa ali Umar la hasanatun min hasanati Abi Bakar. Sesungguhnya kebaikannya Umar dan kebaikannya keluarganya Umar digabung menjadi satu, baru sebagian kecil dibandingkan kebaikan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan apa mereka sampai pada posisi seperti ini? Sayyidina Umar mencapai posisi yang luar biasa, Sayyidina Abu Bakar mencapai posisi yang luar biasa. Laisa bikathratus salah wala bikathratus siyam. Bukan karena banyaknya puasa dan bukan karena banyaknya sholat. Karena orang kalau ketimpangan amal itu karena sebabnya puasa dan sholat, itu tidak akan banyak bedanya. Orang kalau setiap hari puasa setahun 360 hari dikurangi yang diharamkan, semua puasa jumlahnya sama. Orang mau dibandingkan dari sisi sholatnya, nilai amal seseorang, satu hari hanya 24 jam orang sholat terus, beda jumlahnya sedikit banyak, mungkin dari cepat dan lambatnya sholat saja. Tapi bedanya sedemikian jauh ini karena apa? Lisirrin wa qarafi sudurihim, karena mampunya mereka para sahabat radhiyallahu an membangun loyalitas dan takdim di dalam hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membangun loyalitas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai apa? Sahabat kepada Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa jadi menjadi seorang teman. Makanya Rasulullah memanggil para sahabatnya, julukannya adalah sahabat. Artinya apa? Loyalitas sesama sahabat. Membangun loyalitas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa jadi adalah membangun loyalitas murid dengan guru. Karena semua sahabat radhiyallahu anhu adalah muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membangun loyalitas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membangun loyalitas kepada pemimpin negara. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin negara ketika sudah membuat undang-undang yang disebut dengan Dusturul Madinah. Artinya apa? Loyalitas dibangun akan menjadikan kemuliaan seseorang. Kepedulian dibangun akan membangun kemuliaan seseorang.
termasuk yang terjadi kepada salah seorang namanya Syekh Ali bin Abdullah Baras. Syekh Ali bin Abdullah Baras ini muridnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibur Radh. Suatu saat sederhana, Syekh Ali bin Abdullah Baras ini mijitin kakinya Habib Umar bin Abdurrahman. Di tengah-tengah mijitin kaki datang Nabi Khidir. Nabi Khidir yang datang. Siapa yang nggak pengen ketemu Nabi Khidir? Nabi Khidir datang, diumumkan sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Santri-santri, ini ada Nabi Khidir datang yang mau ketemu salaman, monggo. Semua santri salaman sama Nabi Khidir. Illa Syekh Ali bin Abdullah Baras yang nggak salaman, pijitin kakinya Habib Umar terus. Sampai santri yang salaman habis, sampai Nabi Khidirnya pulang. Nggak salaman, ditanya sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tadi semua santri rebutan salaman sama Nabi Khidir, kok kamu enggak? Apa alasannya? Sederhana ya Habib, saya sedang mijitin orang yang didatengin oleh Nabi Khidir. Kenapa saya harus repot-repot salaman sama Nabi Khidir? Saya sedang mijitin orang yang didatangi dan dicari oleh Nabi Khidir. Dan itu engkau, kenapa saya harus repot-repot salaman sama dia? Ya, annaka matlub. Kau hari ini adalah orang yang sedang dicari. Mulia mana tolib sama matlub? Makanya saya lebih tetap mijitin engkau saja, karena engkau ini yang didatangin lah. Kalau engkau yang datang berarti saya keyakinan saya engkau lebih mulia dari yang datang. Kemudian saya kenapa harus repot-repot salaman sama Nabi Khidir? Orang saya kenal Allah, bukan Nabi Khidir yang memperkenalkan saya kepada Allah, tapi engkau. Yang mengenalkan saya kepada agama bukan Nabi Khidir, tapi engkau. Yang mengenalkan saya siapa Nabi Khidir juga engkau. Jadi kenapa saya harus repot-repot? Makanya cukup sandaran saya satu kepada engkau wahai guru saya. Makanya namanya murabbi. Beliaulah yang punya istilah, yang punya yang memviralkan kira-kira begitu ya. Makalah laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andaikan tanpa murabbi, tanpa pendidik, tanpa Tuhan, tanpa pendidik tidak akan mengenal Tuhan. Itu yang mempopulerkan adalah Syekh Ali bin Abdullah Baras. Begitu jawabannya menggembirakan kepada gurunya, sehingga gurunya ini juga mempunyai kebanggaan kepada muridnya dan mengatakan, ya Ali, setiap orang baca ratib yang saya tulis atau berkirim hadiah Fatihah kepada saya, tidak berkirim hadiah Fatihah kepada engkau, saya tidak akan terima hadiah Fatihah. Makanya tidak ada orang yang kirim Fatihah kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas tidak berfatihah kepada Syekh Ali bin Abdullah Baras. Kenapa? Karena alaqah, loyalitas, kepedulian dan takzimnya kepada gurunya luar biasa, sehingga guru mempunyai kepedulian yang luar biasa sehingga muncullah keberkahan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga demikian. Karenanya makanya pada sore hari ini sengaja saya hadir, tadinya punya rencana sederhana. Saya hanya pengen diskusi dengan pengurus alumni saja, tapi ternyata ada perubahan dan alhamdulillah sore hari ini kita bisa kumpul. Dalam rangka apa kumpul kita ini? Dalam rangka membangkitkan hal yang tadi. Membangkitkan loyalitas kita kepada guru, membangkitkan takzim kita kepada guru. Guru kita sudah wafat, maka membangkitkannya dengan doa, membangkitkannya dengan menghidupkan wirathahnya. Ya, membangkitkannya dengan takzim kita kepada guru kita dengan membangkitkan tinggalan-tinggalannya. Dan tinggalan yang paling berharga dalam perjalanan almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Iskandar ini adalah yang berkaitan dengan ilmu, yaitu dua hal, pondok pesantren dan alumni. Karenanya ini sekedar mukaddimah. Kemarin sudah diawali oleh
ibu kita, ibunya Haja Nur Jazilah dengan keliling ke Sambang alumni di Banten. Nah sekarang di Jakarta diawali dari Jakarta Timur, karena orang kalau mau melesat ke barat harus mulai dari timur dulu, ya. Makanya dari Jakarta Timur dilalah ada kafil, ya. Kalau di Arab itu Pak Haji, orang luar negeri itu harus punya kafil kalau hidup di sana, karena sebatang kara kan, nggak punya orang tua, nggak punya keluarga, turun ke Arab Saudi sendirian, maka dia harus punya kafil orang Saudi. Nah ini di Jakarta Timur sudah punya kafil, ya. Kafilnya Pak Haji Sudarsono ini, Pak Haji Bambang, ya. Pokoknya alumni Jakarta Timur ini orang tuanya di sini, ya. Ini Pak Haji Bambang, yes. Kantornya di sini, poskonya di sini, pengen makan bareng ya di sini. Ya, insya Allah kalau di sini kumpul barengnya semuanya gratis, ya. Semuanya gratis. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan seperti cerita para sahabat Nabi, seperti ceritanya yang lain di antara para ulama-ulama salaf kita. Karena di dalam perjalanan mencari ilmu ini tidak ada yang namanya mantan, ya. Mantan murid tidak ada, mantan guru tidak ada. Makanya kita semuanya kita laksanakan dalam rangka khidmah kepada almarhum almarhumlah guru kita. Saya juga mengapresiasi, mudah-mudahan nanti bisa konsentrasi ngurus koperasi lebih konsen lagi. Mudah-mudahan nanti bisa semakin besar apa yang kita berikan, baik sisi manfaat yang bersifat lahir maupun batin dari apa yang ditinggalkan oleh almarhum almarhumlah guru kita Ki Haji Nur Muhammad Iskandar. Demikian, dan sambil menunggu orang tua kita yang masih di perjalanan nanti akan menutup acara ini dengan doa. Saya pikir penting juga senior ini yang habis kena Covid ikut ngasih wejangan apa, mungkin pengalaman hampir menemui kematian gitu kan. Ketika kena Covid bisa disampaikan sebagai bentuk kebersamaan kita. Demikian yang bisa kami haturkan dalam majelis pada siang hari ini, pada sore hari ini, kepada Sahibul Bait Pak Haji Sudarsono saya haturkan sekali lagi jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan keluarga besar JMT semakin berkah. Amin, amin, amin. Dan beliau ini anaknya 2 di Asidikiyah semua. Yang satu baru saja selesai aliyah dan sekarang melanjutkan ke Tarim Hadramaut. Yang satu masih ada di pesantren. Mudah-mudahan berkah untuk putra putri beliau dan anak-anak kita, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi dzurriyyah yang salihah. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang bisa birrul walidain, selamat dunia, selamat akhirat. Sebelum saya tutup, saya ingin ngasih oleh-oleh. Saya dijazain sama guru saya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri ketika dulu masih mondok di Madinah, berarti sudah 20 tahun yang lalu. Nah, karena pulang dari Madinah 2001, itu kalau habis subuh, kalau bisa baca wirid ya mubdi'u ya khaliq. Baca wirid apa? Ya mubdi'u ya khaliq. Ya mubdi'u ya khaliq. Dibaca berapa kali? Dibaca 100 kali. Setiap habis sholat subuh, sebelum, kalau tidak dalam keadaan repot, sedang tidak sibuk, diusahakan sebelum bangun dari tempat duduk kita sholat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baca wirid dan seterusnya. Sebelum bangun, wirid yang dibaca adalah ya mubdi'u ya khaliq, dibaca 100 kali. Ini oleh-oleh dari almarhum almarhumlah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri, yang juga beliau pernah sambang waktu saya sudah pulang, ya, itu disambangi di Kedoya. Habib Salim bin Asyatiri ini pernah singgah di Kedoya, pernah singgah juga di Kerawang. Jadi guru saya 2, Habib Zain bin Semit dan Habib Salim Asyatiri, dua-duanya alhamdulillah
sudah pernah ke Kedoya. Dua-duanya datang ketika saya belum menikah. Jadi saya tahu kalau saya mau dapat istri saya itu ketika Habib Zain datang. Jadi karena guru dengan murid itu ada perasaan harus ada jarak yang dijaga, sehingga saya itu mau jadi mantu tuh nggak ngerti. Ya, saya tuh nggak ngerti kalau mau jadi mantu. Pas suatu saat Habib Zain datang ke rumah ditanya, ini Hasan sudah nikah apa belum? Belum, kapan nikah? Secepatnya saya akan nikahkan dengan anak saya. Katanya gitu. Nah, saya baru tahu jadi mantu. Alhamdulillah ya. Makanya ini semangat. Dan saya bawa ini saksi hidupnya. Ya, itu. Yang mana Pak? Ini yang pakai coklat ini loh. Yang paling depan, yang paling bersinar. Jadi saya kalau ditanya kiai se-Jawa Barat bahkan se-DKI juga yang paling istiqomah itu hanya saya. Karena istrinya namanya Istiqomah. Oh ya, yang ngomong sampean. Pura-pura nggak tahu. Ya, gini dulu Pak Ustadz Nur Sodik ini yang ngomong istri saya. Saya harus cium tangan nanti. Kalau lunas saya bayar dengan cincin nggak apa-apa. Demikian dari saya persilahkan Pak Ustadz Nur Sodik untuk melanjutkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'ata sayyidil mursalin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashabul fadilah wal karamah wa sa'adah, wabil khusus Ayahanda Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar Rizki, Allah yu'li darajatihi fil jannah wa ayyu'ida alaina min barakatihi wa asrarihi wa ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ibunda, Ibu Nyai Hajah Nur Jazilah yang masih dalam perjalanan, mudah-mudahan segera sampai ke tempat ini dengan selamat, sehat walafiat. Sohibul Bait Bapak Haji Bambang Sudarsono yang saya hormati, guru dan senior kita dalam ilmu meskipun masih muda, beliau Bapak Kiai Haji Hasan Nur Hidayatullah, pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Karawang, beserta Ibu Nyai Hajah Istiqomah yang sama-sama kita hormati. Beliau yang mirip dengan Abah Bapak Kiai Haji Ali Mansur Sadili, yang saya sering tertipu dengan suaranya, yang saya hormati. Ketua Pengurus Besar Ikhlas Bapak Haji Muhammad Zain dan kembarannya Bapak Haji Muhammad Zaini, asatid wal ustazat semuanya yang hadir. Kalau saya sebutkan satu persatu sebenarnya cukup untuk menunggu ibunda sampai ke tempat ini. Cuman saya nggak hafal nama-namanya, jadi saya rapel aja, mudah-mudahan semuanya
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri bingung mau ngomong apa, karena saya tadi itu kesini cuma suruh dampingin Haji Zen sebagai ketua, jadi nggak ngerti harus ngomong apa. Tapi paling tidak begini, saya tadi ketika Gus Hasan cerita tentang Habib Ali Abdullah Baros, bahwa beliau sering mijiti gurunya Habib Abdullah Latos, Habib Umar bin Abdurrahman, saya langsung tergugah. Saya ini ketika baru sampai di Asidikiyah, 3 bulan kemudian saya melakukan sebuah pelanggaran yang saya nggak mau cerita. Pokoknya melakukan sebuah pelanggaran yang membuat saya ditempeleng sama Abah karena udah kebangetan. Tapi setelah itu bapak ibu saya itu dipanggil sama Abah, suruh datang ke pondok. Sampai pondok bapak saya ditanya sama Abah, namanya anak saya masih muda, masih remaja, dihukum sama Abah. Saya berpikir bapak saya pasti belain saya. Ternyata begitu Abah matur, Pak Isbandi, Nur Sodik kemarin saya tempeleng, saya tendang, saya injek. Kalau sampean ikhlas, Nur Sodik jadi kiai. Kalau sampean nggak ikhlas, bawa pulang. Saya pikir bapak saya itu belain saya. Tiba-tiba bapak saya jawabnya di luar dugaan saya. Pak Kiai, kula pasrahaken Nur Sodik mati urip terserah jenengan. Nopo malih jenengan tempilingi, jenengan tendang, jenengan bunuh, saya ikhlas. Saya langsung waduh, bukan dibelain malah. Karena itu saya ini sama teman-teman kemarin itu kalau masuk kantor Ikhlas itu Gus, dibully saya Gus. Dibully karena menurut teman-teman itu saya itu baru lulus setelah Abah wafat. Jadi begitu Abah wafat, Nur Sodik lulus. Karena selama ini, selama Abah masih ada itu, Abah pernah matur memang anak-anak alumni yang saya cintai kecuali Nur Sodik, karena Nur Sodik itu belum alumni. Gara-gara itu terus saya itu belum lulusnya pas begitu Abah wafat. Jadi saya di sini itu paling junior saya. Makanya sering dibully sama Haji Jen kalau di kantor Ikhlas itu. Senior. Nggih, badannya paling bongsor. Saya karena junior ya jadi bahan bulian, nggak gemuk-gemuk saya Gus. Kebetulan habis kena Covid saya Gus. Tapi udah lama Gus, bulan Juli, Agustus, udah lama udah 5 bulan ya sih. Saya sempat wasiat sama Haji Jen Gus. Saya wasiat sama Haji Jen, saya bilang Ji, sambil tarik nafas yang memang sangat sulit saat itu, saya seumur hidup saya merasakan mau mati ya saat itu. Saat itu kebetulan di kompleks saya dari 100 penghuni 45 orang positif. Hari itu subuh ada yang mati, duhur ada yang mati, asar ada yang mati, maghrib, isya. Jadi sehari semalam 5 orang. Karena kemudian orang pada kabur, nggak ngurusin jenazah, ya karena saya ustadz ya, saya turun tangan ngerawat jenazah. Dapat 3 hari kemudian, saya kok ngerasa pertama ngetes ngemut permen, kok nggak ada rasanya. Permen gue sumpah permen, nggak ada rasanya. Lama-lama dada ini sesek. Udah sengsara begitu tarik nafas susah, saya wasiat sama Haji Jen. Ji, kalau memang Haji wasiatnya gini Gus, kebetulan saya kredit motor di koperasi. Belum lunas Gus. Karena saya kredit motor, saya bilang sama Haji Jen, Ji, nggih, tapi saya aktif kok Gus, cuma 3 kali nunggak waktu doang.
Akhirnya saya bilang, Ji, kalau seandainya ternyata saya tidak ada umur, Ji, saya minta motor itu ada di rumah saya di Cikupa, sampean ambil, sampean jual, duitnya buat bayar sisa kreditan saya, kalau lebih kasihkan ke istri saya, kalau kurang anggap aja lunas, Ji. Nah, dia jawabnya begini, Gus, sudah Kiai, nggak usah mikirin itu, yang penting Kiai sembuh dulu. Terima kasih, Ji, ini artinya berarti utang dianggap lunas. Ya enggak juga, waduh, sakit lagi saya, sakit lagi. Nah, setelah 3 hari Gus Mahrus itu nanya ke saya dengar sampean positif. Nggih Gus, masih nggak percaya, video call. Begitu ngelihat saya ngos-ngosan, Gus Mahrus langsung bilang, nomor rekeningmu kirim ke saya. Wah, ini baru tumben, yang lain lagi kredit, Gus Mahrus minta nomor rekening, Gus. Alhamdulillah, habis itu terus napas terdiri plong, Gus. Alhamdulillah akhirnya setelah 15 hari berangsur-angsur pulih. Saya nggak mau ke rumah sakit karena yang udah kebetulan tetangga-tetangga saya itu asal dibawa ke rumah sakit, dibawa ke Wisma Atlet, pulang udah meninggal. Jadi saya takut, mendingan saya ngumpet aja. Saya nggak mau, saya isolasi mandiri, saya berobat sendiri. Meskipun akhirnya ya gara-gara itu jadi anak sama istri saya dua-duanya. Maksudnya anak dengan kedua anak saya salah satu. Kena juga, Gus. Tapi alhamdulillah udah sembuh semua. Saya itu kalau ngomong di samping Gus Hasan itu grogi saya. Grogi, takut keceplosan. Yang kedua, ketika tadi cerita tentang mijitin, saya ini sebenarnya merasa tergugah batin saya itu alhamdulillah. Saya mijitin abah itu sering. Jadi nanti di akhirat seandainya saya itu dihitung sholatnya nggak mumpuni untuk masuk surga, puasanya nggak mumpuni, ibadah saya nggak mumpuni masuk surga, saya pegangan sarungnya abah, ngikut aja sama abah, ikut masuk surga. Kalau seandainya megang kurang kuat, saya masih punya satu orang lagi, karena saya orang yang satu-satunya mijitin murid dan mantunya abah itu di Mekah, Ki Haji Hasan Nuri Hidayatullah. Masih punya fotonya saya mijitin di Mekah. Boten itu, jadi nanti yang itu punya dua andalan gitu loh. Bukan berarti terus saya nggak mau sholat, bukan, saya sholat, saya sumpah saya sholat. Antisipasi aja. Kenapa? Saya masih tetap berpedoman bahwa dekat dengan orang soleh itu suatu keharusan buat orang awam kayak saya. Karena untuk menjadi orang soleh itu nggak gampang. Saya tahu perjuangan abah mulai dari tahun 87. Saya saksi hidup, terutama Bu Nyai. Saya itu kalau lagi hujan, kadang saya dulu itu kan abdi dalem, ya sampai sekarang masih abdi dalem. Cuman Bu Nyai sekarang nggak terima saya nyuci piring, nggak terima saya nyuci baju, apalagi anak-anaknya nggak berkumpul sama saya. Sumpah. Jadi sekarang saya nggak tempuh anak-anaknya ibu, orang udah gede-gede. Nah, ibu itu waktu saya jaga pos malam, hujan deras kayak gini, Gus. Rumah ibu itu banjir itu, air dari rawa itu saking tingginya itu sampai sedengkul. Dan begitu air kering, ibu itu melihat ikan gabus jumlahnya ada 6 di bawah sofa namanya ya, sofa banyak abang Bu, 6 ikan gabus. Ternyata ada satu lagi ikan lele. Saking ibu tertegunnya, ibu tuh gak nyadar polok itu apa, mata kaki
Mata kaki ibu itu ngerembel digigit lintah muter. Aku mau ngingetin, takut ibu kaget, nggak ngingetin, saya bingung. Malah ibu nyuruh ikannya yang suruh ngambilin. Ikannya ambilin, saya taruh di ember, baru saya ngomong, Bu, nuhun sewu Bu, itu di kaki ibu itu lintah. Dan lintah kedoyak saat itu segede-gede gaban. Gede-gede. Jadi dikiranya belut, itu lintah. Masya Allah, kayak gitu itu, ibu tersenyum coba. Saya dalam hati saya, ya Allah, ternyata benar. Di balik suksesnya seorang laki-laki ada istri yang istiqomah. Maksudnya istiqomah mendoakan. Termasuk memang namanya istiqomah. Makanya Bos Hasan itu sukses 90% karena ada istri yang namanya istiqomah. Menurut saya. Subhanallah. Itu Bu Nyai. Saya paham betul siapa Bu Nyai. Nah kemarin ada acara wisuda di pondok. Saya itu ditunjuk suruh jadi pawang hujan. Suruh jadi pawang hujan, saya dikontrak dari mulai dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang Pak Nur Sadiq wiridan. Saya bilang sama Nur Sadikin gitu, memang selama ini kalau saya ditunjuk pawang hujan terus nggak hujan itu saya doa. Enggak. Wong saya itu kalau datang ke makam Abah itu kayak orang gila. Sampai sekarang itu saya masih dicap Nur Sadiq itu sedeng. Saya nggak tahu mau salah mau bener. Saya itu kalau udah datang ke makam Abah, tawasul, yasin fadilah, masih siap. Habis itu saya ngomong, Pak, menika wonten hajat, Pak. Nuwun pangutunipun Abah mugi-mugi lancar mboten kemalahan. Napa mulih niki musim udan, Pak. Pangestunipun Abah, ridhanipun Abah, mugi-mugi mboten udan. Ngono. Orang-orang orang setting itu ngomong kok kayak gitu. Saya pun biarin aja, itu terserah saya. Tapi alhamdulillah berapa kemarin itu Gus, musim hujan, prediksi hujan. Alhamdulillah hujan cuma jam 6 pagi. Begitu jam 7 berhenti sampai jam 3 sore. Padahal sih menurut saya itu karena saya pakai maziah karomahnya orang soleh. Karena saya sampai hari ini orang mau bilang apa, di mata saya dan di hati saya Abah itu waliun min auliyaillah menurut saya. Karena ibunda yang mulia Ibu Nyai Hajah Nur Jazilah telah sampai di tengah-tengah kita, ini aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini kita didatangi oleh orang tua kita, Ibunda Nyai Hajah Nur Jazilah. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan panjang umur, bisa menemani, mendoakan anak cucu, mantu dan santri-santrinya yang sedang berjuang meneruskan perjalanan ayahanda almarhum Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Dan pada sore hari ini kami aturkan kepada Ibu bahwa ini adalah teman-teman alumni dari wilayah Jakarta Timur, dan sekaligus sore hari ini meresmikan posko atau kantor sementara alumni yang wilayah Jakarta Timur adalah di tempat ini. Dan untuk koordinator alumni yang wilayah Jakarta Timur sementara dipangku oleh Haji Mirwan. Alumni tahun berapa? Alumni tahun 98. Dan insya Allah nanti akan menyusul ke wilayah Jakarta yang lain dan beberapa wilayah yang lainnya. Insya Allah tanggal 25-26 kita akan sambang alumni yang di Kalimantan Barat. Insya Allah bulan Desember ketika nanti liburan pesantren kita akan sambang alumni yang di NTB dan di Bali. Insya Allah dilanjut ke Sumatera, Lampung, Sumatera Selatan dan Jambi. Nanti mudah-mudahan bulan Februari sudah bisa sampai ke Papua dan dilanjut dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah itu juga banyak sekali. Ada nanti zona Tegal, Brebes dan Pemalang, itu nanti juga daerah sendiri-sendiri.
Insya Allah nanti kalau semua alumni masing-masing daerah sudah disambangi oleh keluarga dan ditetapkan masing-masing koordinatornya, kita nanti akan mengadakan acara musyawarah nasional semua alumni yang sudah kita sambangi pengurusnya untuk kita undang ke Asidikiyah di Jakarta untuk kita ajak berbicara tentang program-program alumni ke depan. Mudah-mudahan alumni kita bisa eksis, bisa bermanfaat baik untuk internal pondok pesantren, internal keluarga besar alumni maupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Demikian kami laporkan kepada Ibundanya Hajjah Nur Jazilah untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Tadi sudah diawali dengan tahlil yang dipimpin oleh Gus Mansur, kemudian sambutan Ketua Alumni Haji Zain tadi juga sudah disampaikan. Saya juga sudah menyampaikan beberapa hal kaitan tentang alaqah antara guru dengan murid yang mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian dilanjut dengan sekilas pengalaman mondok di Asidikiyah sebagai santri As-Sabiqun Al-Awwalun yang disampaikan oleh Pak Kiai Nur Sodik. Beliau ini adalah LC, lulusan COVID ya, karena baru sembuh dari COVID, mudah-mudahan sehat terus. Dan insya Allah kami mohon berkenan kepada Ibundanya Hajjah Nur Jazilah untuk menutup acara ini dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan ini barokah, nanti dilanjut dengan sesi ramah tamah dan berjamaah sholat maghrib di tempat ini. Demikian yang bisa kami aturkan kepada Al-Mukarramah Ibundanya Hajjah Nur Jazilah untuk berkenan memberikan support kepada kami dengan doa penutup. Mudah-mudahan doa yang akan beliau sampaikan bisa rembes barokahnya tidak hanya kepada yang hadir tapi juga kepada keluarga yang hadir pada sore hari ini. Demikian dari saya, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang berpartisipasi dalam terlaksananya acara ini, saya mewakili keluarga besar Ayahanda Almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar mengucapkan jazakumullahu ahsanal jaza. Kami aturkan kepada ibunda, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dan kita bertarik kepada Allah Subhanahu wa taala yang membaca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah mohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat para ulama yang berbaca Al-Fatihah para masyayikh
المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له مثله الله العظيم. الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له مثله الله العظيم. الذي لا إله إلا الله وحده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين من جميع عنهم حمد يأتي مع ملكات الملكات يأتي اللهم صل على سيدنا محمد شرفا في الدنيا والآخرة والحساب وقصيرا نافذة مع الحساب وتكفرنا بأن تمنع السيئات وترفعنا بما عند الله والدرجات وتبلغنا بأسرك وإياكم من الخيرات وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. واجتمع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وحياتنا وأزواجنا وذريتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من كل عام ومن كل خير ونفعنا من الشر والخير واجعلنا من أهل الدنيا والسماء واجعلنا من البدعة والضلالة واجعلنا من أهل الشقاء والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعلما طيبا مباركا نافعا وأخلاقا غير وخلقا صالحا واتباعا للصالحين. اللهم لا تتوفنا من الإيمان ومن الإيمان ومن
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.